Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel At-Hafizul. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesehatan badan, juga diberikan kesehatan akal. Walaupun kita berbeda di dalam sebuah pandangan, namun jangan lupa kita tetap sama-sama mendoakan. Semoga diberikan jalan yang benar, jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja, di sini saya akan memutarkan sebuah video yang saya kira cukup penting sekali untuk kita simak bersama dari narasi yang sudah diungkapkan, dari narasi yang sudah dibeberkan oleh Ustadz Suparman. Beliau ini ketika memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah narasi, insya Allah sangat luar biasa. Dan seperti video yang saya sebelumnya upload ya, di kemarin-kemarinnya, alhamdulillah video tersebut banyak dari teman-teman kita mengerti dari apa yang sudah beliau maksud, dari apa yang sudah beliau tuju, seperti itu. Artinya kita berharap semoga kita diberikan jalan yang lurus. Tapi saya tekankan kepada teman-teman yang menyimak video ini, mohon disimak sampai habis, disimak sampai selesai, karena di sini judulnya yang saya lihat ya di channel beliau, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam vs atau versus ya, bukan PS, versus Bani persekusi. Tapi di sini tulisannya saya analisa ini persekusi. Tulisannya itu perse ya, perse, e-nya itu pakai 3 ya. Kemudian U-nya pakai bintang, tapi saya analisa ini persekusi seperti itu. Kemudian dalam kurung, ketika ceramah malah menebar ancaman, maka itu pengkhianatan. Kemudian ada seru ya, kemudian tutup kurung. Dan ini sangat menarik sekali, mohon disimak sampai selesai ya. Mohon disimak sampai selesai. Mari kita putar. Nabi itu tabligh, komunikasi, menyampaikan, dan mustahil beliau menyembunyikan kebenaran. Tapi ingat, dakwah Nabi itu bukan dakwah yang arogan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dikarenakan rahmat dari Allah, wahai Muhammad, lintalahum, engkau bersikap hangat, bersikap lemah lembut kepada mereka semua. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang ahli maksiat, walaupun tafawwal ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, seandainya engkau bersikap kasar, seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauh dari sekeliling. Beragama nggak boleh kasar. Dakwah itu harus membujuk, merangkul, bukan memukul. Maka dakwah Wali Songo itu pas bener lah, bukan dakwah yang arogan, dakwah yang membujuk. Makanya islamisasi di Indonesia ini 99%. Karena mengapa? Dakwahnya nyontoh dakwah Nabi, dakwah yang sesungguhnya. Makanya saya jadi ingat itu kejadian tahun lalu ya, pas bulan puasa di pesisir selatan, kalau tidak salah Sumatera Barat, ada gadis karaoke diciduk jamaah taraweh di tempat karaoke, Pak. Nggak tahu dia itu karaokean atau pemandu lagu, wallahu a'lam. Dibawalah ke pantai, dijeburkan ke laut. Udah dijeburkan, dimandiin, mohon maaf, ada perbuatan asusila beberapa jamaah, megang-megang hal yang tidak sepantasnya, padahal yang melakukan pakai sarung, pakai peci, kan tidak pas begitu. Itu bukan dakwah Nabi. Bersikap begitu bukan yang benar, yang bukan yang diajarkan oleh Nabi. Saya jadi ingat sejarah Gusmi. Gusmi itu ulama besar, keluarga besar dari Pondok Pesantren Poso Kediri. Ceritanya beliau mau berangkat ngaji, biasa kan ngaji zaman dulu tuh
Jam 12 malam kadang baru mulai kan Pak. Yang hadir juga ribuan kan. Sekarang mana ada jam 12 malam bukan jamaahnya. Di ceritanya pas berangkat ketemu cewek lagi berdiri di pinggir jalan. Sama Gusmi diampirin, kata si cewek, rezeki nih. Suruh masuk, naik mobil, kata si cewek, Pak, Bang, mau dibawa kemana hotelnya? Ikut aja, kata Gusmi. Betapa terkejutnya si cewek. Ternyata bukan diajak ke hotel. Dilihat ada ribuan orang di sebuah lapangan pengajian akbar. Gemeter si cewek. Bang, pulangin saya, kata dia. Nggak usah pulang, kamu nunggu aja situ. Terus gimana ini? Tunggu aja sebentar. Gusmi turun, ngomong sama panitia. Itu Bu Nyai ikut juga. Bu Nyai ikut. Bisa pinjam baju nggak sama kerudung? Karena Bu Nyai tadi buru-buru. Oh iya, dicariin sama panitia Pak, baju sama kerudung dipakein. Begitu si cewek turun Pak, rebutan mama cium tangannya. Padahal mah jauh gitu ya. Dicium tangan, cium pipi, duduk paling depan, gemeter dia. Sepanjang pengajian Gusmi ceramah Pak, dia nahan air mata. Serba salah, dunia seperti miring sebelah Pak. Saking bingungnya dia, atap seakan-akan akan runtuh, langit akan runtuh seakan-akan dia. Duduk paling depan dikasih makan enak-enak, bekas minumnya Bu Nyai minta ya ngalah berkah. Subhanallah. Makan bareng ibu-ibu itu didahulukan, begitu pulang dicium-cium sama ibu pengajian. Kata ibu-ibu pengajian itu, udah kerudung sama baju gamisnya buat Bu Nyai saja. Padahal mah jomblo. Sama Gusmi nggak dikasih tahu Mbak. Kata Gusmi, Mbak rumahnya di mana apa? Ngekosnya di mana? Tak anterin pulang. Dianterin pulang Pak, karena saya sudah menyita waktu Mbak malam ini. Ini isi angpau kita bagi dua. Separuh buat saya, separuh buat panjenengan. Langsung malam itu juga si jombong sujud minta ampun Pak. Nangis sejadi-jadinya. Kemas-kemas gak tidur semalam. Besok pagi packing sudah selesai. Kawan sekos-kosannya nanya, lu mau kemana? Pulang kampung. Ngapain? Pensiun jual surabi. Pensiun dari jombong. Pulang kampung. Pokoknya gua mulai hari ini berhenti. Dan konon cerita Pak, ini kisah nyata. Perempuan itu kemudian menjadi wanita solihah yang terkemuka. Tapi wanita itu dirahasiakan identitasnya demi menjaga kehormatan. Dan konon cerita anak dan cucu perempuan itu sudah jadi kiai semua sekarang ini. Alhamdulillah Tuhan. Itu dakwah yang sesungguhnya, tablik yang sebenarnya. Bukan ngancam-ngancam, bukan marah-marah, bukan memaki-maki. Itu dakwah yang sesungguhnya. Yuk kita teladani Nabi kita, tablik. Terus ya, pada jam 11:30 ini Pak. Jadi seperti itu teman-teman ya, sangat luar biasa dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Dari pemaparan-pemaparan yang sudah kita simak ya. Dakwah itu seperti apa? Dakwah itu bukan keras ya, ngancem-ngancem. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ingat itu, dicatat tebal-tebal. Artinya apa? Artinya ketika kita sinkronkan atau ketika kita kembali kepada judul, perbuatan persekusi itu jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Artinya persekusi yang sudah dicontohkan oleh beliau, Ustadz Suparman. Ya, sampai ada perbuatan asusila, ya, perbuatan yang tidak mengenakan, ya, perbuatan yang memang sangat hina. Artinya melakukan hal-hal yang dimana hal itu dilarang oleh agama. Tapi bukan hanya tertuju kepada hal itu. Kita gambarkan seperti apa ya, perbuatan yang tidak baik, yang tidak enak ya, dan dilarang oleh agama kita. Jadi untuk teman-teman sekalian, dari dakwah yang sudah kita simak, yang sudah kita pahami, mohon hal itu dipahami secara betul-betul ya.
Artinya jangan sampai Anda salah paham dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Beliau tadi mencontohkan juga seperti apa dakwah yang baik. Dan hal ini perlu kita ketahui bersama, perlu untuk kita pahami bersama. Dan kemudian ketika Anda menjadi seorang tokoh, maka jangan sampai Anda mengajak dengan ngancem-ngancem atau dengan tingkah laku yang tidak senonoh. Ya, kita tiru dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Wali Songo menerapkan dakwah Nabi di Indonesia ini cukup luar biasa. Ya, mengayomi umat, mengajak umat, tidak memukul tapi merangkul, tidak keras akan tapi mengajak dengan cara lemah lembut. Dan hal itu perlu kita pahami, jangan sampai kita abaikan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari narasi yang sudah saya ungkapkan kepada teman-teman sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, sebagai insan, saya selalu sampaikan kepada teman-teman sekalian, namanya insan tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Makanya terus saya tekankan, apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.